MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Saat ini saya berada di Kecamatan Cicurug, daerah Cisaat. Saya berada di situ Batu Pujang yang katanya di sini daerah peninggalan situ Purbakala. Yuk, kita lihat lebih lanjut, masuk ke situ Batu Pujang. Yuk, kita lebih lanjut ya. Salah satu situs yang masih terjaga oleh peninggalan sejarah dari nenek moyang kita, yang pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bagi setiap orang yang sengaja merusak cagar budaya, akan dipidana pasal 105 dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sekitar 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk lebih lanjutnya kita masuk ke dalam untuk ketemu pengurus itu Batu Pujang, situs Batu Pujang. Yuk. Nah, saat ini saya sudah bertemu dengan pengurus salah satu Batu Pujang. Saya ingin tanya-tanya lebih lanjut, ingin tahu apa sih di sini peninggalan sejarahnya. Yuk. Assalamualaikum, Bapak. Saya Renata, ingin lebih tahu lanjut apa sih di sini tentang sejarah-sejarah tentang situs Batu Pujang. Baik, sebelum saya menerangkan tentang situs peninggalan sejarah Purbakala ini atau situs megalitik Batu Pujang, nama saya Wawan Soli, petugas juru pelihara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Banten yang ditugaskan sebagai juru pelihara di situs megalitik Batu Pujang ini atau situs megalitik Punyolaya Girang. Baik, jadi situs ini adalah situs peninggalan sejarah Purbakala. Jadi ini masa peninggalan prasejarah. Adapun di dalam area situs ini terdapat beberapa BCB, seperti ada BCB yang menyerupai atau menhir ya, seperti batu yang berdiri atau disebut menhir. Itu ada menhirnya, ada yang menyerupai dengan sebilah golok, ada juga yang menyerupai dengan itu dolmen yang disebut batu jolang. Mari kita sambil lihat ke BCB-nya. Ya. Ini yang disebut menhir golok. Karena kenapa disebut menhir golok? Sebetulnya menhir itu batu yang berdiri yang digunakan oleh manusia pada masa lalu atau manusia prasejarah. Jadi ini menhir yang batu yang berdiri tapi menyerupai dengan sebilah golok. Ini kan bentuknya sebilah golok. Nah, menhir ini sebutlah menhir golok. Kemudian yang di sana ada Batu Pujang. Nah ini Neng, disebut dolmen. Sebetulnya ini dolmen karena tempatnya menyerupai dengan wadah air, maka masyarakat atau di sekitar menyebutnya dengan nama batu jolang. Padahal ini sebetulnya dolmennya. Dolmen itu lebih kepada meja batu ya, di zaman peninggalan prasejarah. Tapi karena bentuknya menyerupai dengan wadah air dan bentuknya seperti ini, dan juga ini ada hujan, jadi airnya ada gitu mengumpul di sini, maka orang-orang lebih disebut dengan nama batu jolang gitu. Nah di samping ini, di samping batu jolang ini atau dolmen ini, di sampingnya ada Batu Pujang juga. Ini namanya Batu Pujang. Ini yang paling terbesar, yang paling tinggi. Mungkin intinya ini jadi menhir Batu Pujang namanya gitu. Tapi di samping Batu Pujang juga ada satu batu lesung dan batu halu. Nah ini namanya batu halu nih, yang ini. Batu halu, ini batu lesung. Itu. Nah itu di sebelah sananya, di sampingnya Batu Pujang. Bapak mau bertanya, kenapa di sini disebut batu halu dan batu lesung? Apa sih sejarahnya?
Jadi dulunya mungkin ini tempat perkampungannya sehingga di sini terdapat beberapa BCB atau menhir atau dolmen atau altar atau punden karena mungkin di sini dulunya perkampungan sehingga perkampungan masa di peninggalan prasejarah gitu. Jadi ini dulunya perkampungan gitu. Dan dari sini juga ada beberapa lokasi lagi naik ke arah utara ke arah Gunung Salak itu ada Batu Kursi. Kemudian ya Batu Kursi di atas sana jauh. Kemudian dari Batu Kursi naik lagi ke lebih tinggi lagi itu ada situs Garuda Ngupuk. Bapak maaf ya, Iya. tanya, kalau naik ke situ Batu Kursi itu berapa lama ya? Kalau ke Batu Kursi dekat paling selama perjalanan 15 menit tapi naik gitu ya. Tapi sekarang mungkin karena cuaca lagi hujan kemudian jalannya licin jadi mungkin sangat ekstrim sekali kalau di musim seperti ini, apalagi naik ke Batu Garuda Ngupuk lebih ekstrim lagi jalannya seperti itu. Mungkin di sini juga udah luas di sini jalan itu, cuman kalau pengen ke atas itu jadi harus di cuaca yang Panas, terang. gitulah, cuaca yang cerah gitu. Jadi jalannya nggak terlalu ekstrim gitu. Ke sini saya turun, jalannya itu sangat susah. Apa sih kendalanya untuk dirapikan jalannya? Ya itulah yang jadi kendala kesini itu memang jalan setapaknya ini ya panjang sekitar 500 meter ya dari sana sampai ke sini, dari ujung kampung sana sampai ke sini. Kami juga memang sangat memikirkan jalan setapak itu karena memang jalan yang dilalui yang ke arah ke sini itu dari jalan setapak itu sangat ekstrim sekali, satu licin kemudian banyak tebing-tebing gitu. Nah itu pengen dirapihkan tetapi kendalanya itu sepanjang jalan setapak itu sampai ke sini itu sampai ke lokasi ini itu tanah orang gitu, kiri kanannya tanah orang gitu. Jadi mungkin sebelum dirapihkan atau sebelum sedikit dibaguskan jalannya harus ada konfirmasi dengan pihak yang punya tanah tersebut gitu. Jadi yang punya tanah itu juga katanya bukan satu orang, jadi ada beberapa orang, kemudian orangnya jauh gitu, jadi susah untuk berketemunya gitu, susah ketemunya. Iya, untuk komunikasinya susah karena jauh. Kemudian walaupun sekarang sudah canggih karena kalau nggak pernah ketemu kan susah, nggak punya nomornya gitu. Jadi itu aja sih sedikitnya. Pemerintah dan ke pusat apa sih Pak? Ya harapan saya sebagai juru pelihara di sini, di situs ini, harapannya ada perhatian lah dari pemerintah untuk jalan setapak itu untuk diperbaiki, ya terutama perizinan dari yang punya tanah itu. Yang paling penting itu. Saya harapkan kepada Bapak Kabupaten Pemerintah Sukabumi dan Bapak Presiden semoga lebih meninjau kepada untuk lebih diperhatikan jalannya, dan untuk kepada Bapak Presiden tolong diperhatikan, ini adalah salah satu peninggalan pada zaman dahulu Batu Kujang, untuk lebih diperhatikan lagi. Ini adalah salah satu peninggalan yang sangat sejarah, mungkin negara lain tidak punya seperti situs Batu Kujang. Yuk kepada teman-teman lebih memperhatikan di daerah lain, bahwa di daerah lain pun lebih banyak peninggalan zaman dahulu. Bakala saya harap kepada Bapak Presiden mohon bantuannya untuk jalannya kepada Jalan Situ Kujang. Ada di wilayah Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Saya Renata Anggraeni melaporkan dari situs Batu Kujang. Oke, bagi teman-teman yang mau ke sini, kunjungi, lindungi, dan lestarikan